Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendiferensialan kompleks ya. Jadi diferensiasi atau turunan itu selain berlaku di bilangan real juga berlaku di kompleks ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang namanya adalah bagaimana pendiferensialan kompleks ini mengacu pada yang namanya adalah definisi. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Andaikan fungsi Z adalah suatu fungsi kompleks, maka turunan dari fungsi Z yaitu F, biasanya turunan kan memang dituliskan dengan F aksen Z gitu ya. Ini adalah turunan. Maka didefinisikan oleh ya. Jadi turunan itu didefinisikan oleh suatu limit fungsi Z plus delta Z dikurang fungsi Z per delta Z, di mana delta Z-nya mendekati 0. Nah, ini adalah turunan berdasarkan yang namanya adalah definisi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya adalah aturan turunan. Selain menggunakan definisi, untuk mencari suatu turunan kita juga bisa menggunakan aturan-aturan turunan. Kalau selama ini kalian mempelajari aturan turunan pada bilangan real, hal itu juga berlaku pada bilangan kompleks ya, sama. Jadi misalkan seperti contoh nomor 1, D per DZ turunan dari C ya terhadap Z itu hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian yang nomor 6 itu kan bentuk perkalian turunan. Maka perkalian turunan itu kan hasilnya adalah F aksen Z dikali GZ plus FZ dikali G aksen Z begitu. Atau seperti yang kalian biasa temui itu bentuknya misalkan bentuk perkalian itu kan U aksen V plus V aksen U dan seterusnya begitu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh ya. Nah, di sini diketahui suatu fungsi Z itu adalah 1 plus Z per 1 dikurang Z. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menentukan F aksen Z-nya atau turunan dari fungsi Z ini itu apa. Tapi dengan catatan yang A, kalian diminta untuk menentukan turunan dari suatu fungsi Z ini. Yang A itu dengan menggunakan definisi, yang B dengan menggunakan aturan pendiferensialan ya. Kita coba untuk selesaikan yang A terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan definisi. Oke, dari yang A, definisi tadi kalian coba lihat, perhatikan kembali definisi ya, bahwa definisinya tadi menyebutkan bahwa F aksen Z itu adalah limit di mana delta Z-nya mendekati 0 ya. Kemudian di sini F Z plus delta Z dikurang FZ per delta Z. Begitu ya. Ini adalah definisi dari turunan. Oke, nah sekarang kalian perhatikan di soal, di sini diketahui bahwa FZ-nya adalah 1 plus Z per 1 plus dikurang Z. Oke, artinya di sini ya, di sini di soal ya kalian perhatikan ya, soalnya adalah FZ-nya itu adalah 1 plus Z per 1 dikurang Z. Ini plus. Nah sekarang kalau FZ-nya adalah 1 plus Z per 1 dikurang Z, maka di sini kan kita harus mencari F Z plus delta Z-nya apa? F Z plus delta Z-nya apa? Ya, kalian perhatikan Z plus delta Z itu akan menjadi FZ-nya adalah ini ya. Maka FZ plus delta Z artinya ada 1 plus Z-nya itu disubstitusi dengan Z plus delta Z. Begitu ya. Semoga dipahami, Z plus delta Z per 1 dikurang Z plus delta Z. Begini ya. Oke. Di sini kan kita harus mencari FZ plus delta Z. FZ-nya sudah diketahui, delta Z-nya menggunakan 0 ya. Nah, sekarang coba kita masukkan. Nah, di sini akan menjadi F aksen Z. Saya tulis di sini ya, agak menjorok ke sini supaya nanti cukup. F aksen Z sama dengan limit delta Z-nya tadi kan mendekati 0 ya. Kemudian kan kita sudah
menemukan ini FZ plus delta Z-nya ini ya. Kita tuliskan tanda mengacu ke definisi tadi kan FZ plus delta Z dikurang FZ gitu ya. FZ plus delta Z-nya adalah 1 plus Z plus delta Z per 1 dikurang Z plus delta Z. Nah ini kan FZ plus delta Z-nya dikurang dengan FZ-nya ini ya. Yang diketahui 1 plus Z per 1 dikurang Z gitu ya. Kemudian per delta Z. Oke, sesuai dengan definisinya. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah kita coba untuk ini apa? Untuk menyelesaikan ini, kita selesaikan dulu satu persatu ya. Kita selesaikan dulu yang bagian atas dulu, kita proses maksudnya. Oke, akhirnya di sini menjadi sama dengan, maaf di sini agak menjorok ya supaya maksudnya di sini cukup. Jadi sebenarnya yang bagus itu kalau sama dengan ya bawahnya sama dengan urut gitu ya. Karena di sini supaya nanti cukup aja gitu kertasnya ya. Di sini limit di mana delta Z-nya mendekati 0 gitu ya. Terus kemudian ini bagaimana cara menyelesaikan yang atas? Ini kita coba untuk yang namanya adalah samakan penyebutnya ya. Ini kita buka dulu kurungnya yang ini, maka di sini kan menjadi 1 plus Z plus delta Z gitu ya. Ini kan gini. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurang Z. Kan samakan penyebutnya. Ini saya kalikan silang gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 1 plus Z dikali dengan 1 dikurang Z dikurang delta Z. Loh kenapa bisa begini? Ini saya buka kurungnya. Ini kan jadi 1 min Z dikurang min delta Z kan gitu ya. Per gitu ya. Ini 1 dikurang Z dikurang delta Z dikali dengan 1 dikurang Z gitu ya. Kemudian per yang besarnya, per yang utamanya, maaf di sini kena tadi. Per yang utamanya itu adalah per delta Z. Oke, nah sekarang sekarang kita selesaikannya gimana? Kita selesaikannya sama dengan delta Z ini mendekati 0. Nah ini kita kalikan seperti biasa, selesaikan dulu yang atas ya kita kalikan gitu ya. Kita kalikan biasa, maka di sini kan menjadi 1 dikali 1 kan 1 ya. 1 plus 1 dikali 1 1 dikalikan Z kan min Z. Z dikali 1 plus Z gitu ya. Terus kemudian dikurang Z kuadrat ditambah delta Z dikurang Z dikali delta Z. Nah sekarang bagian yang ini dikurangi dengan bagian yang ini gantian ya. 1 dikali 1 ya. Terus kemudian 1 dikali ini kan min Z. Terus gantian min delta Z gitu ya. Terus kemudian plus Z. Terus min Z kuadrat. Kemudian min Z delta Z. Tuh, oke. Terus kemudian ini per ini maaf ya, karena saya nggak pakai garisan jadi mencong semua ini ya. 1 dikurang Z min delta Z per 1 dikali dengan 1 ini sengaja saya tidak kalikan dulu ya. Terus kemudian ini per besarnya adalah per delta Z. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita sederhanakan. Artinya mana yang kita bisa untuk proses, artinya kita kurangi bisa. 1, kalian perhatikan yang di sini ya. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Di sini ada 1. Ini kan ini kan tandanya kan negatif di depan kurung ya. Negatif di depan kurung. Ya, artinya di sini kan 1
dikali negatif 1 dikurang 1 itu kan negatif 1 ya. Sehingga di 1 dikurang 1 0 gitu ya. Ini saya coret saja, 1 dikurang 1 kan 0. Ya. Terus kemudian di sini ada negatif Z. Di sini ada negatif Z, maka kan positif. Maka di sini kan juga 0. 0. Gitu ya. Terus kemudian ada positif Z. Kita cari di sini hasilnya positif, tapi kan di sini ada di depan negatif, maka Z dikurang Z kan juga 0. 0. Saya coret aja ya. Oke, terus kemudian di sini ada Z kuadrat, negatif Z kuadrat. Di sini ada negatif Z kuadrat dikurangi negatif Z kuadrat. Hasilnya adalah 0 gitu ya. 0 juga. Ini saya coret 0. Kemudian ini? Delta Z dikurang negatif delta Z. Oh, berarti bukan ya. Bukan habis. Nah, sekarang ini. Negatif Z delta Z dikurangi negatif Z delta Z kan hasilnya 0. 0 ya, saya coret isi 0 maksudnya 0. Oke. Nah, sekarang sisanya tinggal apa? Maka sisanya adalah delta Z. Delta Z dikurang negatif delta Z. Hasilnya adalah 2 delta Z gitu ya. Maka di sini saya tulis limit tetap ditulis dulu ya karena tadi belum dilimitkan. Artinya di sini 2 delta Z pernya adalah 1 dikurang Z dikurang delta Z dikali dengan 1 dikurang Z gini ya. Per besarnya adalah per delta Z. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 delta Z dibagi dengan ini, terus kemudian per delta Z itu artinya adalah 1 ya. Delta Z per delta Z kan 1. Ini artinya adalah 1 gitu ya. Supaya saya lebih cepat menulis itu, sehingga di sini hasilnya adalah ini maksudnya 1 ya. Bukan terus ngilang gitu aja ya. 1 ya ini ya maksudnya ya. Oke, terus kemudian maka di sini limit ini Kak dituliskan kan begini. 2 per 1 dikurang Z dikurang delta Z 1 dikurang Z gitu ya, dikalikan itu. Nah, sekarang berapa kasih hasil limit dari 2 per 1 dikurang Z dikurang delta Z dikalikan dengan 1 min Z, di mana delta Z-nya mendekati 0. Karena di sini kan kita coba substitusikan delta 0-nya ke delta Z. Maka di sini kan hasilnya adalah 2 per 1 dikurang Z gitu ya. Dikali 1 min Z. Artinya di sini hasilnya adalah 2 per 1 dikurang Z kuadrat. Nah, inilah hasil turunan dari berapa tadi soalnya? Z 1 plus Z per 1 min Z dengan menggunakan definisi. Nah, kita akan masuk ke yang B, yaitu dengan menggunakan aturan pendiferensialan. Artinya, kita menyelesaikan dengan menggunakan aturan pendiferensialan, baik menggunakan aturan maupun dengan menggunakan definisi, itu hasilnya itu seharusnya ya sama begitu ya. Hasil turunannya ya sama gitu ya. Kita coba yang menggunakan yang namanya adalah aturan pendiferensialan, yang B ya. Oke, kita selesaikan yang B dengan menggunakan aturan. Kalian lihat bentuknya, soalnya itu adalah bentuk pembagian gitu ya. Maka dengan menggunakan aturan bentuk pembagian untuk menyelesaikannya begitu. Nah, kalian cara menyelesaikan kan dulu masih ingat ya, untuk pembagian turunan itu kan kita misalkan dulu yang atas misalkan di sini adalah U-nya, yang bawah ini adalah V-nya gitu ya. Maka kalau U-nya adalah 1 plus Z, U aksennya adalah apa? U aksennya adalah U-nya 1 plus Z, maka U aksennya adalah 1 gitu ya. Diturunkan terhadap Z ya ini ya. Terus kemudian V aksennya adalah negatif 1 gitu ya.
V aksennya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita masuk ke aturan pembagian. Aturan pembagian itu kan F aksen Z. F aksen Z itu adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Begitu ya, ini adalah aturan pembagian. Maka kita masukkan U aksen V. U aksennya adalah 1. V-nya adalah 1 min Z. Dikurang V aksennya adalah negatif 1. U-nya adalah 1 plus Z. 1 plus Z. Per V kuadrat. V-nya adalah 1 dikurang Z kuadrat. Oke, nah sekarang kita tinggal kalikan aja di sini 1 dikali 1 min Z kan 1 min Z gitu ya. Terus kemudian 1 dikurang negatif 1 dikali 1 plus Z, ini kan artinya dikurang, ini dikurang negatif 1 dikurang Z gini ya. Ini kan plus semua ya. Per 1 dikurang Z kuadrat. Nah ini kan hasilnya menjadi 1 dikurang Z plus 1 plus Z gini ya. Per 1 dikurang Z kuadrat. Nah ini kan menjadi negatif Z plus Z kan 0. 1 plus 1 kan 2. Jadi kan 2 per 1 dikurang Z kuadrat. Nah ini dengan menggunakan aturan pendiferensialan sama ya. Baik yang A maupun B hasilnya adalah 2 per 1 dikurang Z dikuadratkan. Begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita sekarang lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua diketahui fungsi Z-nya adalah 5Z kuadrat plus 7. Pertanyaannya sama, kalian diminta untuk menentukan turunan fungsi Z-nya. Yang A ketentuannya dengan menggunakan definisi, yang B dengan menggunakan aturan pendiferensialan. Oke, maka ingat kembali definisinya seperti ini ya. Untuk mengerjakan, kita cari dulu fungsi Z-nya. Tadi diketahui fungsi Z-nya adalah 5Z kuadrat plus 7. Oke, nah maka di sini fungsi Z plus delta Z-nya apa? Gitu ya. Maka di sini setiap unsur Z-nya itu ditambah dengan delta Z. Artinya begini, 5Z, ini kan Z ya, kemudian plus delta Z kuadrat gitu ya. Plus 7. Nah inilah FZ plus delta Z-nya gitu. Nah sekarang kita kembali ke definisinya tadi. Kita masukkan ke definisinya. F aksen Z sama dengan limit gitu ya. Tadi delta Z-nya mendekati 0. Kita tinggal ganti saja FZ plus delta Z-nya, tinggal kita tuliskan aja 5Z plus delta Z dikuadratkan plus 7 dikurangi dengan fungsi Z-nya sendiri, yaitu 5Z kuadrat plus 7 gitu ya. Oke, per delta Z ya. Nah sekarang ini kita coba untuk selesaikan. Nah ini sama dengan, saya agak menjorok lagi ya, maaf ya, sama dengan limit delta Z mendekati 0. Maka di sini kita kuadratkan dulu ya. Caranya 5 berarti kan Z kuadrat plus 2 Z delta Z plus delta Z kuadrat plus 7 ya, dikurang dengan, ini saya buka kurungnya yang belakang, 5Z kuadrat dikurang 7 kan gitu ya kalau dibuka kurung ya. Oke, per delta Z gitu. Oke, nah sekarang maka selanjutnya adalah limit delta Z-nya di sini mendekati 0. Ini masing-masing kan dikalikan dengan 5 ya. Maka di sini menjadi 5Z kuadrat plus 10Z dikali delta Z. Terus kemudian plus
5, ini delta Z kuadrat, plus 7. Kalau yang ini kan tidak dikalikan dengan 5 ya, karena kan di luar kurung ya. Kemudian dikurang dengan 5Z kuadrat, dikurang 7 per delta Z. Oke, nah sekarang kita cari mana yang kira-kira kalau dijumlahkan atau mungkin bisa dijumlahkan, dikurangi gitu ya. Atau mungkin hasilnya ada yang 0. Di sini ada 5Z kuadrat dikurang 5Z kuadrat kan 0. Ini 0 ya. 0. Ini hasilnya adalah 0 ya. Kemudian 7 dikurang 7. Hasilnya adalah 0 juga. Ini 0 gitu ya. Oke, nah sekarang sehingga di sini sudah tidak ada lagi ya. Oke, sudah tidak ada, maka di sini kita tuliskan. Limit. Di sini delta Z-nya mendekati 0. Di sini kan sisanya adalah 10Z dikali delta Z plus 5 delta Z kuadrat per delta Z gitu ya. Oke, nah sekarang sama-sama ada unsur ini, yang atas bisa nggak disederhanakan lagi gitu ya. Kan bisa ya. Ini kan delta Z-nya bisa kita keluarkan. Maka di sini menjadi 10Z plus 5 delta Z gitu ya. Oke, per delta Z. Nah, akhirnya di sini kan delta Z per delta Z kan dibagikan hasilnya 1 begitu ya. Sehingga di sini menjadi, ini kurang mendekati, di sini menjadi apa? Menjadi 10Z plus 5 delta Z. Gitu. Nah, sekarang limit 10Z plus 5 delta Z, di mana delta Z-nya mendekati 0, hasilnya adalah delta Z-nya kan kita substitusi ke sini ya. Maka di sini hasilnya adalah 10Z. Oke. Jadi dengan menggunakan definisi, hasil turunan dari 5Z kuadrat plus 7 hasilnya adalah 10Z. Nah, sekarang kita lanjut dengan menggunakan aturan pendiferensialan gitu. Oke. Bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan aturan pendiferensialan? Aturan pendiferensialan di sini diketahui FZ-nya adalah 5Z kuadrat plus 7. Kalau menggunakan aturan, maka sesuai dengan yang pangkat itu ya, X pangkat N sama dengan N X pangkat N-1 gitu ya, sama. Maka di sini kan juga artinya adalah 5Z kuadrat. Kalau diturunkan kan 5 dikali 2 Z pangkat, di sini 2-1, Z-nya pangkat 1 gitu ya. Plus turunan dari 7 adalah 0 gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah 10Z. Nah, dengan menggunakan aturan maka hasilnya adalah 10Z. Sama ya dengan menggunakan definisi. Ya, jadi begitu ya untuk apa yang kita pelajari mengenai pendiferensialan kompleks, mencari turunan baik menggunakan definisi maupun dengan menggunakan aturan pendiferensialan. Begitu, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.